السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sebuah rezeki oleh Allah berupa duduk di majelis ilmu, kembali mengkaji kitab Syarh Al-Aqidah Al-Wasithiyah berkaitan dengan Al-Iman bil Yaumil Akhir. Kita melanjutkan kajian kita tentang perjalanan setelah kematian, yang mana kita sampai kepada Yaumul Hisab, hari perhitungan, hari pembalasan. Namun sebelumnya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkata Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa yuhasibullahu al-khalaiqa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghisab para makhluk. Dalam bahasa kita, hisab ini adalah perhitungan, atau bahasa yang lebih kerennya disebut audit. Ya, ini orang-orang berpendidikan tahu apa istilah audit. Dihitung, diperincikan, diklarifikasikan secara teliti, secara terperinci. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-muhasabatu ittila'ul ibadi ala a'malihim yaumal qiyamati, yaitu para hamba mendapati amalan-amalan mereka, melihat amalan-amalan mereka pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dan Imam Tabrani, hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Albani rahimahullah, dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu,
Nabi bersabda, yajma'ullahu al-awwalina wal-akhirina limiqati yawmin ma'lum qiyaman 40 sanah. Allah mengumpulkan manusia dari yang pertama sampai yang terakhir pada waktu hari tertentu dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri 40 sanah, selama 40 tahun. Nangka jabawi tatawakal ini para jamaah. Maulah kita tawakal. Tapi pada hari itu berdiri selama 40 tahun. Syakhisatan absaruhum. Pandangan-pandangan mereka menatap ke atas. Yantaziruna faslal qada. Mereka menanti hari hisab, hari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kepada jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang kita katakan tadi, hari hisab ini ya, yang diperiksa adalah amalan manusia. Mana amal yang salih, mana amalan yang buruk, mana kebaikan, mana maksiat. Makanya para ulama membagi hisab itu menjadi dua. Yang pertama disebut hisabun yasir. Hisabun yasir, hisab yang mudah, atau disebut al-'ard. Yang kedua disebut dengan hisabul munaqashah. Yang kedua disebut hisabul munaqashah. Yang pertama adalah hisabun yasir. Nanti kita akan jelaskan hisabul munaqashah. Adalah hisab yang ringan, yang mana Allah Subhanahu wa taala menghisab seorang hamba yang beriman pada hari kiamat dengan hisab yang rahasia. Ini hisabun yasir. Hisab rahasia antara Allah dan hambanya. Assalamualaikum. Ya. Seorang hamba berdua dengan Allah. Apa yang terjadi di antara dirinya dari pembicaraan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar. Seseorang bertanya kepadanya, "Kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fin najwa?" Ini pertanyaan salah seorang kepada Abdullah bin Umar. Bagaimana engkau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata tentang pembicaraan rahasia antara Allah dengan hambanya hari kiamat? Bagaimana engkau mendengar? Hisabun yasir, hisab yang ringan, pembicaraan yang rahasia antara seorang hamba dengan Allah pada hari kiamat. Dijawab oleh Abdullah bin Umar, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yudnil mu'min." Pada hari itu Allah mendekatkan hamba yang beriman. Fayada'u alaihi kanafahu wa yasturuhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan naungannya dan menutup seorang hamba ini. Allah bawakan sebuah naungan, kemudian dengannya Allah menutup seorang hamba, wa yasturuhu. Fayaqul, kemudian terjadilah hisab. Ata'rifu dzamba kadza wa kadza? Wahai hambaku,
apakah engkau mengenal dosamu yang ini dan yang itu? Fayaqulu na'am ay rabbi hatta idza qarrarahu bi dhunubihi. Kemudian sang hamba menjawab, tentu wahai Allah, aku tahu ini adalah dosaku. Ini adalah dosaku wahai Allah. Dia mengatakan ini perbuatan maksiatku di dunia. Wa ra'a fi nafsihi annahu halaka. Hamba yang beriman ini mengatakan, aku akan binasa sekarang, aku akan celaka pada hari ini. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya? Qala satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiru laka al-yawm. Dahulu di dunia aku menutup, menyembunyikan perbuatan dosamu dari seluruh manusia. Sekarang pada hari ini aku memberikan ampunan kepadamu atas dosa-dosamu tersebut. Ini yang disebut dengan hisabun yasir. Pembicaraan rahasia antara seorang hamba dengan siapa? Dengan Allah. Allah tidak menghisap mereka dengan hisap yang panjang. Lihat para jamaah, bahkan yang ditampakkan hanya sedikit dari dosa hambanya, tidak menampakkan seluruh dosa manusia. Cuma Allah katakan kepada hambanya, ata'rifu dzamba kadza wa kadza. Apakah kau mengetahui ini perbuatan dosamu di dunia dan itu? Tidak disebutkan seluruhnya, hanya sebagian. Ikhwatal iman, hanya sedikit dosa yang disebutkan oleh Allah kepada hambanya. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, di dunia aku menutupinya dari mata makhluk. Kemudian pada hari ini aku memberikan ampunan kepadamu atas perbuatan dosamu tersebut. Inilah yang disebut dengan hisabun yasir. Hisab yang kedua disebut hisabul munaqashah. Adalah perhitungan secara menyeluruh. Dan secara terperinci dari seluruh perbuatan manusia yang baik, yang kecil maupun yang besar. Hisabul munaqashah, perhitungan secara menyeluruh, terperinci, detail, yang kecil maupun yang besar, yang baik dan yang buruk. Hisab munaqashah ini hanya diberikan kepada orang-orang yang binasa dan celaka. Kalau dia dihisab dengan hisab ini, pasti akan binasa dan celaka. Orang yang dihisab dengan hisab munaqashah, ditanyakan semuanya, seterperinci-perincinya, sedetail-detailnya, seluruh amalannya ditanya. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang binasa. Bersandarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man husiba yaumal qiyamati uzziba. Barang siapa yang dihisab dengan hisab yang terperinci pada hari kiamat, dia akan mendapatkan siksa. Saijua tehisab pegawaiana dengan hisab yang terperinci, maka akan mendapatkan siksa. Uzzib. Fakultu, sahabat yang mulia bertanya kepada beliau, alaysa qad qala Allah azza wa jalla? Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, bukankah Allah berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira,
dalam surat Al-Insyiqaq. Bukankah manusia itu akan diperiksa, akan dihisab dengan hisab yang mudah? Qala laisa zakal hisab. Bukan hisab itu yang diinginkan oleh Allah. Innama zalikal ardu. Itu yang disebut sebagai al-ard. Hisabun yasir. Hisab yang mudah, pembicaraan rahasia seorang hamba dengan Allah. Bukan itu. Ini orang-orang yang ditanya secara terperinci, secara detail seluruh perbuatannya di dunia, yang kecil, dari yang terkecil sampai yang terbesar, yang baiknya dan yang buruknya, semuanya ditanya oleh Allah. Maka mereka adalah orang-orang yang akan disiksa. Wa man nuqishal hisab, barang siapa yang dihisab dengan hisab munaqashah, yaumal qiyamati uzziba, dia pasti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya dua pilihan para jamaah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dua pilihan tentang hisab. Hisab yang pertama adalah hisabun yasir. Hisab yang kedua adalah hisabul munaqashah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pada golongan yang pertama. Orang-orang yang dihisab dengan hisab yang mudah. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum salam ketika salat adalah Allahumma hasibni hisaban yasira. Perbanyaklah doa ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Wahai Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang pertama kali akan dihisab. Kita ini umat terakhir, lagu paling dulu mau hisab para jamaah ini. Ya, jangan kita mikir hisab itu kayak ngantri sembako. Ya, hisab ini perkara yang berat para jamaah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi bersabda, "Nahnu akhirul umam wa awwalu man yuhasabu." Kita adalah umat yang terakhir di dunia, namun kita yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Subhanallah para jamaah, satu-satu manusia ini akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita beriman dengan firman Allah, "Innallaha sari'ul hisab." Berapa jumlah manusia yang begitu banyak? Dari manusia pertama sampai terakhir. Semuanya dihisab satu persatu oleh Allah Tabaraka wa taala. Sebagaimana yang Allah Tabaraka wa taala, "Wa kullun atihi yaumal qiyamati farda." Masing-masing akan datang sendiri-sendiri mempertanggungjawabkan amalannya di hadapan Allah. Yuqal, "Ainal ummatul ummiyatu wa nabiyuha?" Mana umat yang ummi dan nabinya? Siapa maksudnya? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa nahnul akhirunal awwalun. Kita adalah umat yang terakhir, tapi yang pertama kali akan dihisab. Maka itulah para jamaah, kenapa Allah menugaskan para malaikat yang mulia untuk mengawasi dan mencatat perbuatan, ucapan, gerak-gerik manusia. Mereka catat dengan rapi pada catatan-catatan amalan kita. Para malaikat ini benar-benar amanah para jamaah. Amanah, teliti dalam mencatat. Tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Ya. Besi ngantok nengkai ini mencatat ini ngantok li tanggal ini yang ngaji. Nih lolos salat subuh. Nih dengar salat zuhur.
Nih syirik gawe dah bilang jelo. Nih bid'ah bilang jelo dah mondok. Gak ada yang terbebas sedikit pun. Ya. Nih 2 bungkus bilang jelo mana pada jamaah. Kak. Siap ke pertanggungjawaban lepu ini. Selepu kita harus siap ini para jamaah. Semua kita harus siap mempertanggungjawabkan amalan perbuatan kita di dunia. Maka dalam surat Al-Qamar Allah katakan ayat ke-52 sampai 53, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia tercatat di dalam buku-buku catatan yang ada di tangan malaikat. Fa'aluhu fi zubur, tercatat. Coba kita pikirkan bagaimana malaikat itu mencatat. Ya. Telitinya mereka, enggak ada yang tertinggal. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Urusan yang kecil, urusan yang besar tertulis semuanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, sekarang bukankah Allah Maha mengetahui segala sesuatu? Allah mengetahui yang gaib. Allah mengetahui yang nampak. Namun kenapa Allah menugaskan malaikat untuk mencatat? Allah Maha mengetahui para jemaah. Yang dari yang kecil sampai yang terbesar, yang tersembunyi di dalam jiwa kita, semuanya diketahui oleh Allah. Bahkan segala takdir yang terjadi sampai akhir zaman, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira kenapa Allah menugaskan malaikat untuk mencatat? Siapa yang tahu para jamaah? Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Kenapa Allah menugaskan malaikat? Padahal Allah Maha mengetahui. Kata para ulama, untuk menampakkan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seluruh manusia pada hari kiamat, mereka yang akan membaca catatan mereka sendiri. Pada hari kiamat kita semua yang akan membaca catatan kita, ikhwatal iman. Apa yang kita lakukan sekarang ini, pada hakikatnya kita mencatat perbuatan diri kita sendiri. Pada hari kiamat, kita sendiri yang akan membaca catatan perbuatan kita. Bukan Allah yang membacanya. Kita sendiri yang akan membacanya. Kita sendiri tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan pada hari kiamat kami akan mengeluarkan sebuah kitab catatan amalan mereka, yalqahu mansyura, yang didapati dalam keadaan terbuka. Dibentangkan catatan amalan kita, ikhwatal iman. Tidak ada jalan untuk mengelak. Nanti kita akan bahas kecuali orang-orang munafik. Nanti kita akan baca dalilnya. Orang kafir munafik berani menuduh malaikat berdusta para jamaah. Lihat julu Allah ini. Nanti kita akan sebutkan pada tafsirannya surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Kata Allah, "Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Sekarang baca catatan amalanmu. Baca, kata Allah. Kafa bi nafsika yawma 'alaika hasiba. Hari ini engkau sendiri yang menjadi penghisab dirimu sendiri. Subhanallah, ikhwatal iman. Itu hari yang berat dan hari yang melelahkan. Setelah hisab, ya,
para umat menunggu berlutut untuk menunggu panggilan dari Rabbul Alamin, untuk dibagikan catatan amalan mereka. Kata Allah dalam surat Al-Jasiyah, ini para jamaah, kita ini semua nanti akan berlutut. Setelah dihisab, semua berlutut menunggu panggilan Rabbul Alamin untuk diberikan catatan amalan mereka. Kata Allah dalam surat Al-Jasiyah ayat yang ke-8, ayat yang ke-28, wa tara kulla ummatin jasiyah kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Pada hari itu, wahai Muhammad, engkau akan melihat setiap umat, semua mereka berlutut. Mungkin berlutut para jamaah. Hah? Apa yang bagaimana nama berlutut? Berdiri dengan lutut. Itu nama berlutut. Hah? Semua berdiri, hadisnya berdiri. Dalam hadis riwayat Ibnu Abi Dunya, berdiri selama 40 tahun. Itu hisab. Menunggu kemudian hisab. Setelah dihisab baru apa? Berlutut. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Setiap umat dipanggil untuk melihat catatan amalan mereka. Al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Pada hari ini kalian akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang kalian perbuat. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, para ulama menjelaskan, sungguh Allah telah berlaku adil. Karena Allah menjadikan seorang hamba itu sebagai penghisab diri mereka sendiri. Sebagaimana dalam surat Al-Isra tadi, kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini yang menjadi penghisab terhadapmu. Adakah kebijaksanaan yang lebih adil selain itu para jamaah? Allah katakan, silakan periksa perbuatanmu. Silakan engkau hisab dirimu sendiri. Ini kebijaksanaan, hukum yang paling adil pada hari kiamat. Ya, seorang hamba akan membaca amalannya sendiri. Seorang hamba akan membaca catatan perbuatannya sendiri. Jika dia mengingkari dengan lisannya, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengunci mulut mereka. Dan yang akan berbicara adalah anggota badan mereka. Sebagaimana dalam surat Yasin ayat yang ke-65, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Yang berbicara ya adalah tangan-tangan mereka. Yang menjadi saksi adalah kaki-kaki mereka atas apa yang mereka perbuat di dunia. Kita baca beberapa tafsiran dari Al-Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini para jamaah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya, qala Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yud'a al-mu'min lil hisab yaum al-qiyamah. Allah akan memanggil orang-orang yang beriman pada hari kiamat untuk dihisab. Faya'ridu 'alaihi rabbuhu 'amalahu fima bainahu wa bainahu. Kemudian Allah perlihatkan sekilas. Ini apa namanya tadi? Hisaban yasira. Antara dirinya dan hamba. Hisab rahasia. Faya'tarifu yaqul, "Ai na'am ya Rabb."
Kemudian seorang hamba mengatakan, iya wahai Tuhanku, amiltu, aku telah melakukannya. Qala fayaghfirullahu dzunubahu, kemudian Allah mengampuni dosanya. Wa yasturuhu minha, dan Allah menutupi dosanya. Kemudian wa yud'al kafir wal munafiq lil hisab, dipanggil orang munafik dan orang kafir untuk dihisab. Faya'ridu alaihi rabbuhu amalahu, kemudian Allah tabaraka wa taala memperlihatkan amalannya. Ini amalanmu, baca, lihat dia. Fayajhad, lihat bedanya orang beriman dengan orang-orang kafir. Apa katanya? Dia mengingkari. Ay Rabb wa izzatuka laqad kataba alayya hadzal malaku ma lam a'mal. Wahai Rabb, demi keagunganmu, demi keperkasaanmu, malaikat ini berkhianat atasku. Dia mencatat sesuatu yang tidak pernah aku kerjakan. Wah, berani ya para jamaah ini. Luar biasa beraninya. Padahal Allah mensifati malaikat itu apa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Li'julu Allah masih merindel kaki ini para jamaah ke? Di depan Allah dia mau masih berdusta. Subhanallah. La wa izzatuka wa izzatika ay rabb ma miltuhu. Apa jawaban malaikat? Ama amilta kada fi yaumi kada fi makani kada. Malaikat mengatakan, bukankah engkau telah melakukannya pada hari ini, di tempat ini, waktu segini? Wah, lengkap catatan para majandenara alasan. Ya. Ini luar biasa hebatnya manusia ini. Yang kafir, yang kufur kepada Allah, dia mengingkari, bahkan dia mengatakan malaikat ini berkhianat terhadapku. Fayaqul la wa izzatika ay rabb ma amiltuhu. Tetap lihat para jemaah. Dia seorang kafir tetap bersikeras mengatakan, wahai Rabb, aku tidak pernah melakukannya. Kumbe nih, melihat selamat soal ini para jemaah. Ya. Coba kan, namun itu kan atasan ta. Ya, terjadi apa namanya? Kita sedang diaudit. Milih tengah lekak dah kan itu selamat. Lagu itu sesama makhluk bisa selamat, tapi di hadapan Allah enggak ada yang mampu selamat, ikhwatan lima. Kemudian kata Abu Musa al-Ash'ari, fa idza fa'ala dzalika khatama 'ala fih. Ketika itu terjadi, Allah mengunci mulutnya orang-orang kafir. Kemudian dalam riwayat Al-Imam Muslim disebutkan bahwasanya yang pertama kali berbicara adalah ya paha kanan, paha bagian kanan ini. Si paling pertama kali ngerawas nih pukang le kanan ini. Fa inni ahsibu awwala ma yantiqu minhu al-fakhidul yumna. Yang pertama kali berbicara bersaksi adalah pahanya bagian kanan. Kemudian dibacalah firman Allah dalam surat Yasin ayat ke-63, ayat yang ke-65, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Taib. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian disebutkan di sini setelah manusia berlutut, hamba akan diberikan bukunya masing-masing, buku catatan amalannya yang telah dia catat di dunia. Cara penyerahan buku catatan amalan berbeda-beda. Masih saya ingat dulu para jamaah, ya. Saya ingat di SD dulu ada guru kita agak galak. Lamun cengeng-cengeng nilainya sota buku carana. Mah bet betul. Kumbena dijelek nilai kita soalnya. Seutang jamaah itu ngono para jamaah. Seorang yang beriman
akan diberikan bukunya dari arah depan, diterima dengan tangan kanannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura." Orang yang diberikan catatan amalnya dari sebelah kanan, mereka orang-orang yang telah dihisab dengan hisab yang mudah, dan mereka akan kembali kepada kaumnya sesama orang-orang yang beriman dalam keadaan bahagia. Kemudian juga Allah Tabaraka wa Ta'ala terangkan dalam surat Al-Haqqah, "Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'um iqra'u kitabiyah." Orang-orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan, maka dikatakan kepadanya, "Ambil kitabmu dan bacalah." Mereka orang-orang yang berbangga, ikhwatal iman, pada hari kiamat. Ya, dia mengatakan kepada orang-orang yang ada dari makhluk, "Baca kitabku, baca." Dia berbangga dengan isi catatan amalan yang begitu indah. Dan pantas bagi dia berbangga pada hari itu. Dia akan selamat. Dia akan menjadi orang yang bahagia. Makanya pada ayat setelahnya Allah katakan, "Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah." Aku di dunia bersungguh-sungguh beramal karena aku yakin aku akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, yang mendorong kita ini untuk kuat dalam beramal dari keyakinan kita tentang yaumul hisab. Semakin kuat keimanan kita tentang hari hisab, semakin keras dorongan kita untuk beramal. Tapi semakin kurang keyakinan kita tentang yaumul hisab, maka semakin kurang dorongan kita untuk beramal. Makanya hamba ini Allah katakan dia, "Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah." Dahulu di dunia aku yakin aku akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman tentang mereka, "Fahuwa fi 'ishatir radiyah." Mereka berada di dalam kehidupan yang diridhai. Fi jannatin 'aliyah. Berada di dalam surga yang tinggi. Qutufuha daniyah. Buah-buahannya dekat. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan oleh perbuatan kalian di dunia yang kalian telah lalui. Sedangkan orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya, apa kata Allah dalam surat yang sama, Al-Haqqah, "Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah." Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari sebelah kiri, apa katanya? "Duhai sekiranya aku tidak diberikan catatan ini. Walam adri ma hisabiyah." Aku tidak ingin tahu tentang hisabku. Ya laitaha kanatil qadiyah. Duhai sekiranya kematian itu akhir dari segalanya. Lihat, di situ manusia berharap para jamaah, kematian itu adalah akhir pemutus segala-galanya. Ternyata ada kehidupan setelah kematian. Ma aghna anni maliyah. Hartaku sekali-kali tidak memberikan manfaat kepadaku. Allahu Akbar. Harta yang tidak bermanfaat para jamaah. Enggak ada dinar, enggak ada dirham pada hari itu. Yang ada adalah al-amal. Halaka anni sultaniyah. Telah hilang kekuasaanku.
Sama di dunia, sama di akhirat. Para jamaah, nggak ada yang namanya presiden, nggak ada yang namanya menteri, nggak ada yang namanya camat. Statusnya semua sama. Halaka anni sultaniyah, telah hilang kekuasaanku. Tak ada kekuasaan yang mampu menolongnya. Di dunia, ya, dia punya kekuasaan. Kekuasaan itu yang menyelamatkan dia dari hukum dunia. Namun pada hari kiamat tidak. Kata Allah, khudu fagulluh, ambil dia, belenggu dia. Tsummal jahim salluh, dan masukkan dia ke dalam api yang menyala-nyala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, dan orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari belakang punggungnya dengan tangan kirinya, fasawfa yad'u thubura, dia akan mengatakan celaka aku, celaka aku. Wa yasla sa'ira, dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura, di dunia dia bahagia bersama keluarganya. Innahu dhanna an la yahur, dia mengira dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini dia penjelasan para ulama kita tentang Yaumul Hisab, ya, tentang hari hisab. Kemudian akan datang pembahasan yang selanjutnya tentang masalah al-mizan, tentang timbangan insyaallah taala. Silahkan azan dulu baru kita tanjau. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah dengan memintakan ampunan dengan orang yang kita gibahi sudah cukup, atau harus minta maaf lagi dengan dia yang kita gibahi sementara tempatnya sangat jauh? Baik, pertanyaan ini para jamaah. Kita menggibahi orang, harus minta maaf atau cukup memintakan ampun bagi dia? Baik para jamaah, apakah minta maaf atau cukup mendoakannya, memintakan ampun bagi dia? Kata para ulama ada dua pendapat. Yang pertama adalah harus minta maaf, bersandarkan sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari, man kanat lahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. Barang siapa yang telah menzalimi saudaranya dalam kehormatannya atau dengan sesuatu, maka hendaklah dia di dunia meminta kehalalan, karena pada hari kiamat tidak ada dinar, tidak ada dirham. Dari sini kata para ulama, maka dia wajib datang meminta maaf kepada orang yang dia gibahi. Tapi para ulama mengatakan, pendapat yang lain mengatakan, jikalau dia meminta maaf yuaddi ila mafsadatin a'zam, akan membawa kepada mafsadat yang lebih besar. Mana? Semeton, saya sudah gibah Anda, begini kata saya, begini. Akhirnya orang itu akan semakin memusuhi dia, ya, mafsadatnya lebih besar, akan memutuskan hubungan dia,
maka cukup dia memintakan ampun untuk dia. An yakfi fi dzalikal istighfar lil muqtab wad du'a lahu. Ya, dipuji, mintakan ampunan, didoakan kebaikan. Nah, Allah taala ala. Wanita sudah cerai, mati, bolehkah pergi ke luar negeri untuk kerja? Karena ada anak yang masih butuh biaya sekolah. Yang membiayai dia suaminya, mantan suaminya. Anaknya wajib dinafkahi meskipun sudah bercerai. Oh, cerai mati ini? Oh iya, cerai mati, betul. Afwan. Kalau dia cerai mati, para jamaah, keluar negeri nggak boleh kecuali bersama mahram. Wanita boleh kerja dimanapun, asal kerjaannya halal, asal kerjaannya sesuai dengan syariat. Bersama mahramnya, mungkin cari saudaranya atau yang lainnya. Maka yang penting, ya, ini yang terkadang memang para jamaah, ini yang dihadapi oleh seorang wanita ketika dia ditinggal mati oleh suaminya, kemudian dia meninggalkan seorang anak yang butuh kepada biaya sekolah. Ya, kepada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wanita berusaha bekerja dan bertawakal kepada Allah dengan pekerjaan yang halal. Ini tugas wanita yang pertama, dia berusaha bekerja, ya, dan bertawakal kepada Allah. Kalau tidak, dia dibantu oleh kakeknya. Kalau kakeknya mampu, kakeknya punya kewajiban untuk membantu anaknya. Dan orang kaya punya tugas juga untuk membantu anak-anak yatim. Karena mereka akan ditanya tentang harta mereka pada hari kiamat. Kemana harta mereka dibelanjakan? Ya, kemana harta mereka dibelanjakan? Maka kepada para ibu-ibu yang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian meninggalkan anak, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan karena ketidaksabaran kita kemudian pergi ke luar negeri bekerja dan melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ketika hidayah menyapa, air mata menetes karena dosa-dosa yang pernah dilakukan, minta nasihatnya agar menjadikan penutup-penutup husnul khatimah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perjalanan kita ini masih jauh. Kata Imam Al-Albani rahimahullah, at-tariqu ila Allah at-tawil, jalan menuju Allah itu sangat jauh. Tidak penting kita sampai di ujung jalan, tapi yang terpenting kita mati di atas jalan tersebut. Jalan hidayah ini panjang, ikhwatal iman. Tidak terpenting kita sampai di ujung hidayah itu, enggak. Yang terpenting kita mati di atas hidayah. Itu yang terpenting. Makanya di dunia ini kita punya tugas wasilah, sarana tuntut ilmu, rajin menuntut ilmu, rajin mengaji, kemudian banyak berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu tugas kita. Itu tugas kita dalam menjaga hidayah. Hidayah itu dijaga dengan ilmu. Hidayah itu dijaga dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan lemahnya kita di hadapan Allah. Para jamaah, saya melihat banyak teman-teman yang dulu di awal sunnah, masya Allah, rajin yang mengaji. Tapi sekarang sedikit demi sedikit mulai berhenti mengaji. Lama kelamaan cukur jenggot. Sedikit demi sedikit meninggalkan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Maka ini kita berada di atas sunnah, kita hidup di atas sunnah, kita hidup di atas dakwah tauhid, butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh kesabaran. Jadi dalam kehidupan ini harus ada pengorbanan yang kita korbankan, ikhwatal iman. Antum ingat ketika awal dakwah di tempat ini, antum berjuang, berkorban.
dengan pengorbanan yang luar biasa. Akan sampai akan terjadi pertumpahan darah ikhwatal iman. Terkadang seperti itu kita berkorban, mengorbankan akidah kita, menjaga akidah kita, menjaga keyakinan kita. Begitu juga dalam menjaga hidayah ini. Yang utama adalah berdoa kepada Allah. Dan selalu hadir di majelis ilmu para jamaah. Ilmu ini selalu mengingatkan kita kepada kebaikan. Ilmu ini selalu mengingatkan kita kepada jalan istiqamah. Ilmu ini selalu memperingatkan kita dari jalan yang tidak baik. Makanya para ulama kita mengatakan seseorang itu senantiasa berilmu selama dia mau menuntut ilmu. Jangan kita tertipu dengan ilmu kita saat ini para jamaah. Ya, mungkin kita orang yang pertama kali yang memperjuangkan dakwah sunnah ini, tapi nggak ada jaminan kita akan mati di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala mengatakan, "Fala yaghtarrul insanu bi'ilmihi." Orang itu nggak boleh tertipu dengan ilmunya. Nggak boleh ikhwatal iman. Yang sudah lama mengaji berusaha untuk istiqomah. Yang baru mengaji harus lebih rajin dan giat untuk menuntut ilmu. Dan banyak bergaul dan berteman dengan orang-orang yang baik sehingga dia diwafatkan di atas kebaikan. Karena para jamaah yang jadi patokan itu al-khawatim, penutup amalan kita. Bukan awalnya. Innamal a'malu bil khawatim, yang menjadi takaran dan timbangan itu adalah bagaimana kita di akhir hayat kita diwafatkan di atas jalan kebaikan, di atas sunnah, di atas tauhid, di atas kalimat la ilaha illallah. Naam Allah taala wa silakan. Kaitannya dengan pertanyaan tadi, dulu di Presa ini awal-awal sunnah, semangat masyarakat untuk ilmu luar biasa. Kemanapun ada kajian siang malam terus itu dalam keadaan miskin. Nah sekarang Allah memberikan dunia kepada jamaah kita. Rata-rata ekonominya bagus. Terus tapi terbalik. Kalau ada kajian di sini setengah yang pulang, padahal dia pulang bukan mencari rezeki lagi. Nah berarti boleh tidak apa saya berdoa untuk dimiskinkan kembali? Ayolah. Bagus pertanyaannya ini para jamaah. Sementara kan selalu minta cukupkan ya Allah kita rezeki yang banyak. Nah sekarang kita berdoa banyak supaya dimiskinkan kita dulu. Taib. Ini pertanyaan yang bagus dari Bapak kita Pak Haji Sarman. Dahulu di tempat kita ini, di awal dakwah, di awal terbitnya mentari dakwah salafiyah, dakwah sunnah di Presa ini, Masya Allah, semangat para jamaah itu membara dalam menuntut ilmu. Siang malam, ya, mereka hadir di mana majelis ilmu. Mereka ada di sana. Dan pada saat itu mereka dalam kondisi kesempitan rezeki. Disulitkan rezekinya oleh Allah. Namun ketika dibukakan pintu dunia, pintu rezeki yang selebar-lebarnya, mereka mulai sedikit demi sedikit mundur dari menuntut ilmu. Bolehkah berdoa agar dimiskinkan kembali? Tayyib, ini pertanyaannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim, mal faqru akhsha alaikum, bukan kemiskinan yang aku takutkan kepada kalian, walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya fatanafasu fiha kama tanafasuha. Akan tetapi yang aku khawatirkan, pintu dunia dibuka selebar-lebarnya, kemudian kalian berlomba-lomba mencarinya, menceburkan diri ke dalamnya sebagaimana umat-umat terdahulu menceburkan diri ke dalamnya.
Para jamaah, jangan pernah berdoa meminta menjadi orang kaya kalau Anda tidak sanggup menjadi orang kaya. Tidak semua orang bisa sanggup menjadi orang kaya. Kalau Anda sanggup seperti Utsman, seperti Abdurrahman ibn Auf, seperti Abu Bakar, silahkan Anda menjadi orang kaya. Tapi kalau Anda orang kaya selalu pelit, kikir, bakhil, jangan pernah berdoa untuk menjadi orang kaya. Karena pasti Anda terfitnah dengan harta Anda. Nabi mengatakan para jamaah, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat itu ada ujian. Ujian umatku itu adalah harta. Ini bukti nyata para jamaah. Subhanallah. Dan memang kalau kita berbicara masalah malas, memang ada masa semangat, ada masa mulai malas. Kata Nabi SAW, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Ada masa semangat, ada masa malas. Tapi kalau malas terus, dunia terus, ini masalah. Doakan dia agar diberikan hidayah. Maka inam petangano para jamaah, ya beli ujian kepeng ini kah? Ya beli ujian dunia ini. Ini bukti nyata wah ini. Pas terdiri, pas diarap apa aja, luar biasa, rajin tak. Nah aku tuh berdua ini aja mulai tak tarik mundur, tarik. Lek masjid sedang kok ngaji, lu ya ule entah. Ustaz datang ini entah ini para lu ya ule. Bekal luar biasa. Inilah dia para jamaah. Kita ini diracuni dunia. Lamun masih jauh dengan ilmu, ibadah kita kurang, ngaji kita kurang, berarti dendek tak gedak lamun tak kena hamba dunia para jamaah. Kenyataannya tentu lah budak dunia itu, yuk kantu kenung kadang mana berjarang dengan ngaji engkau. Salat ahli masbuk. Bukti tak perlu kita ingkari ini para jamaah. Dunia itu sudah menguasai kita kalau demikian halnya. Itulah gedak wahkah kita tahu diri itu wah ini. Maka para jamaah, kita ini selalu berdoa. Bangkitkan semangat yang dulu para jamaah di awal-awal itu. Subhanallah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita juga begitu para jamaah ketika menuntut ilmu di kampus itu. Sampai tono aja nih, kok terajin kan? Tapi buktinya sampai tono, malas ini luar biasa para jamaah. Tapi itulah kita ini orang-orang yang hidup di zaman kita harus paksa diri kita untuk melakukan kebaikan. Orang zaman dahulu nggak perlu dipaksa dirinya para jamaah, karena memang mereka orang-orang yang soleh. Kita harus berusaha memaksa diri kita untuk menjadi orang-orang yang soleh. Coba lah mau dipaksa diri tayak masjid daging tayak para jamaah. Namun dia terpaksa di tengah ngaji, ini kan ditagih ngaji. Wah, nangkah jemaah aja lu kah? Masih jarak kajian rutin oleh presa bilang kelam Sabtu mana? Menggarap apa wah ini aja para jamaah. Ya bukan semangat 45 wah ini. Semangat tahun pirang? Semangat tahun 20. Jelas nih Bapak? Nah, wallahu taala alam. Nah. Antara apakah nanti itu perasaan kita mengenai waktu itu sama dengan yang sekarang? Artinya kan nanti kita berdiri 40 tahun. Apa perasaan kita sekarang itu seperti itu kah? Apakah perasaan dengan hari di dunia ini sama dengan perasaan hari kiamat? Tentu berbeda. Jelas Allah mengatakan fi yaumin kana miqdaruhu 50.000 sana. 500 tahun setahun. Sejelo pira? 500 tahun. Terus pira ini? 40 tahun tagin butang ini. La ilaha illallah.
Cocok na datang selapu umatnya tiba Nabi Adam, Nabi Nuh. Minta syafaat. Maka itu hadis yang panjang yang sudah kita baca pada pertemuan yang telah lalu. Ya, bagaimana panjangnya manusia menunggu hari hisab para jamaah. Subhanallah. Di dunia, apalagi kalau dunia semakin akhir zaman semakin cepat waktu para jamaah. Coba dibandingkan jelusi negara dengan jelusi raya ya. Mana yang terasa lebih cepat sekarang atau tahun yang dulu para jamaah? Sekarang. Rubin aja jelo Jumat, tiba-tiba jelo Jumat wah. Cepat hari itu berlalu para jamaah. Tapi pada hari kiamat enggak. Hari itu sama dengan 500 tahun. Sebagaimana dalam hadis yang sahih bahwasanya orang miskin itu masuk surga terlebih dahulu setengah hari daripada orang kaya. Berapa? 500 tahun. Allahu ta'ala ala wa alam. Taib. Pertanyaannya bagus ini para jemaah. Kita sudah baca tentang hadis sakarat. Orang beriman dan orang kafir. Orang beriman diperlihatkan tempatnya di surga, dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Orang kafir dilihatkan tempatnya di mana? Di neraka. Kemudian disempitkan kuburannya. Taib. Apakah dari situ kita tahu nasib kita? Jelas. Tahu tangko tak. Tapi ketika dibangkitkan kondisinya berbeda lagi. Nah, beda lagi para jamaah. Di kubur kita sudah tahu tempat kita, tapi ketika kita dibangkitkan dari alam kubur kita, kondisi yang berbeda lagi. Kenapa? Yang menjadi bukti hadis yang sering kita baca. Ketika manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak dikhitan, tidak memakai sandal, apakah laki-laki melihat kepada wanita, wanita melihat kepada laki-laki? Perkara yang sangat dahsyat itu tidak terpikirkan oleh manusia. Kapan manusia kembali tahu? Selesai hisab. Di kuburan sudah tahu nasib, tapi dibangkitkan lagi tidak tahu nasibnya. Kapan lagi tahu nasibnya? Selesai hisabnya. Jelas. Sebagaimana yang kita baca tadi, yang qalibu ila ahlihi masrura. Setelah diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan, selesai dihisab, dia kembali ke keluarganya dalam keadaan bahagia. Jelas ini? Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah bersedekah atas nama si mayit? Boleh. Dalilnya seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW. Dia bertanya, sungguhnya ibuku meninggal dunia, afa atasaddaqu anha? Apakah aku boleh bersedekah untuk nama ibuku? Naam tasaddaqi anha. Ya, sedekahkan untuk dia. Ibadah maliyah ini bisa diwakilkan. Ibadah mahdhah badaniyah enggak bisa diwakilkan. Ada ibadah badan murni. Contoh salat, baca Quran, zikir, puasa, ini ibadah badaniyah mahdhah. Enggak bisa diwakilkan. Ibadah maliyah bisa diwakilkan. Kemudian juga bisa diwakilkan ibadah badaniyah wa maliyah. Ibadah fisik dan ibadah harta. Contohnya haji, contohnya umrah, ini bisa diwakilkan. Kecuali ada puasa yang bisa diwakilkan. Puasa apa? Puasa nazar. Nah, itu bisa diwakilkan. Dalil yang menunjukkan. Sisanya enggak ada. Abu Ibrahim, antum besok puasakan saya Ramadan tahun depan 1 hari 100.000. Berapa jadinya? 3 juta. Bau ke? Ada bau ke? Karena ini ibadah badaniyah mahdhah. Ibadah badan murni, enggak bisa diwakil. Oke. Kalau ibadah maliyah, sedekah, wakaf dan yang lainnya, ini adalah ibadah yang bisa diwakilkan. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Amalan untuk hisab yang ringan, berdoa. Doanya Nabi sebelum salam apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Kemudian apa yang lain? Baju beramal. Ya, wah. Baju beramal enggak ana wah. Cuman dua itu kisi-kisi dari Allah dari Nabi. Rajin beramal saleh, baca doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha warḍaha. Kita kira cukup sampai di sini para jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang al-mizan insyaallah, tentang timbangan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada hari kiamat. Kemudian berlanjut dengan jembatan ya, as-sirat yang di atas neraka, kemudian ada qantarah, barulah tentang surga. Wabillahi taufiq, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.